jemaat Tuhan, selamat datang kami ucapkan dan selamat bergabung kembali di ibadah online pada hari ini. Mari kita bersyukur pada Tuhan oleh karena bangsa kita, bangsa Indonesia melewati masa penjajahan, dan saat ini, minggu-minggu ini kita memasuki minggu-minggu kemerdekaan di mana Indonesia berusia ke 76 tahun, artinya sudah dewasa dan lebih lanjut usianya Indonesia saat ini. Mari kita bawa hati kita kepada Tuhan, kita doakan bangsa kita, bawa bangsa kita kepada Tuhan agar bangsa Indonesia ini penuh dengan lawatan Tuhan. Amin. Dan mari sebelumnya, mari saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk mensuarakan kemerdekaan. Merdeka, merdeka, merdeka 3 kali bersama-sama supaya Tuhan Yesus mendengar kalau bangsa kita bangsa yang merdeka. Bersama-sama 3, 2, 1. Merdeka, merdeka, merdeka. Haleluya. Saya bersyukur bahwa hari ini, minggu-minggu ini kita diberkati Tuhan dan kita akan selalu diberkati oleh Tuhan. Dan saya percaya berkat Tuhan melimpah atas bangsa kita, bangsa Indonesia, dan bangsa Indonesia dilawat Tuhan, dipulihkan kembali. Amin. Sebelum kita beribadah, sebelum kita masuk ke dalam pujian penyembahan, mari saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk bersatu hati dalam doa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih bahwa hari ini Tuhan kami datang kepadamu untuk bersekutu Tuhan, untuk memuji-Mu, memuliakan nama-Mu, menyembah-Mu Tuhan Yesus. Saat ini Bapa, kami bawa hati kami Tuhan kepadamu, kami arahkan hati kami kepadamu Tuhan. Engkau jamah kami, setiap kami Tuhan, pribadi kami rindu Tuhan akan jamahan Tuhan. Dan kami Tuhan saat ini membawa bangsa Indonesia kami Tuhan, kami berdoa untuk bangsa kami Tuhan, supaya bangsa kami mendapatkan lawatan Tuhan. Engkau sendiri yang memulihkan bangsa kami Tuhan, dan nama-Mu ditinggikan atas bangsa kami Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih buat kasih-Mu Tuhan, penyertaan Tuhan, lawatan Tuhan, anugerah-Mu Tuhan selalu baru bagi kami setiap hari Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Hati kami Tuhan tertuju padamu, bawa hati kami untuk selalu dekat kepadamu Yesus. Kami mau arahkan hati Tuhan kepadamu, persiapkan diri kami, hati kami untuk berjuara kami, untuk menyembah-Mu lebih lagi Tuhan. Tuhan hadir, kami mohon Tuhan turun atas setiap kami, menjamah setiap kami di tempat kami masing-masing berada. Terima kasih Yesus, terima kasih.
Indonesia ini Tuhan. Kami mau percaya Indonesia dalam kendali Tuhan, dalam lawatan Tuhan. Kami mohon ampun Tuhan atas bangsa kami Tuhan. Kami mau dukung pemerintahan kami Tuhan. Itu semua demi kemuliaan nama Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Kami mau membawa setiap hati kami, mengarahkan hati kami kepadamu, agar bangsa ini menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang takut akan Tuhan, dan bangsa yang mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau rendahkan diri kepadamu. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa.
bawa hati kami Tuhan. Kami bawa setiap hati kami dimanapun kami berada Tuhan. Hanya kepadamu kami bawa bangsa ini Tuhan, bangsa Indonesia yang dalam tangan kuasa-Mu Tuhan Yesus. Mari Tuhan Kau yang turun tangan atas bangsa kami Tuhan. Kau yang lawat bangsa Indonesia ini Tuhan, sehingga bangsa kami menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang hebat, bangsa yang takut akan Tuhan, dan bangsa yang mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus, Kau Raja Tuhan, Kau Raja di atas segala raja Yesus. Namamu Tuhan telah ditinggikan atas setiap kami. Biar namamu saja ya Tuhan yang ada di bangsa kami, di dalam setiap hati kami Tuhan. Kami mau angkat hati kami, pujian kami. Kami mau bawa Tuhan. Hatiku penuh pujian hanya padamu Tuhan. Kau layak ditinggikan, Kau layak diagungkan. Hanya namamu Tuhan, nama Yesus yang berkuasa atas kami. Kami percaya Tuhan, setiap kami pribadi, lepas pribadi mau membawa hati kami padamu. Bangsa ini menjadi bangsa yang pulih Tuhan, penuh dengan lawatan Tuhan. Biar namamu ditinggikan, namamu diagungkan. Yes Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat 76 tahun ini Tuhan. Kau telah melawat bangsa ini, Kau telah menganugerahkan kami semuanya Tuhan. Bangsa yang hebat Tuhan. Kami percaya, kami berdoa buat Bapak Presiden Tuhan, Bapak Presiden, wakil-wakil dan juga semuanya Tuhan Yesus. Kau yang ambil alih Tuhan. Yesus, terima kasih Tuhan. Kau yang turun tangan, Kau jamah, Kau yang ambil alih semuanya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mau rindukan, kami rindu melihat bangsa Indonesia ini penuh dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Bangsa ini Tuhan, Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Yes, Tuhan. Kami rindu, Yesus. Hanya namamu yang kami tinggikan. Terima kasih buat kasih-Mu karya-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu yang selalu baru setiap hari. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Biar namamu saja yang ditinggikan atas kami. Kami mau bawa setiap kami rindu, hati kami rindu kepadamu Tuhan Yesus. Bangsa ini penuh kemuliaan, kami percaya itu Yesus. Yes, Tuhan. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Mari kita bawa setiap hati kita. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu.
Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Lebih lagi puji Dia. Yesus Tuhan kita maha besar. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Katakan Yesus, Yesus nama di atas segala nama. Katakan Yesus, Yesus nama di atas segala nama. Yes, Tuhan Yesus baik bagi setiap kita yang percaya. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita sudah menyembah Tuhan, kita juga sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita sungguh-sungguh, kita berikan telinga yang terbaik, biarlah firman Tuhan sungguh-sungguh tertanam di dalam hati pikiran kita. Dan sebelum kita mendengarkan firman, mari kita sambut firman Tuhan dengan satu pujian. Ku tetap cinta, ku tetap setia.
cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara, biarlah kasih setia cinta kita akan Tuhan senantiasa selama-lamanya. Amin. Karena Dia terlalu baik, terlalu banyak yang Tuhan lakukan buat setiap kita. Mari kita dengan segenap hati kita pujikan lagu ini dari awal. Ku tetap cinta, ku tetap setia. Ku tetap cinta, oh ku tetap cinta, ku tetap cinta. Walau
Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur ada di bulan Agustus, di minggu yang ketiga. Kita sebentar akan memperingati HUT Kemerdekaan Indonesia. Kita bersyukur sebagai bangsa Indonesia, kita akan memperingati HUT ke-76. Mari kita berdoa, siapkan hati untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Bapa, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus, di bulan Agustus ini, pada tanggal 17 kami sebentar akan memperingati kemerdekaan HUT Kemerdekaan RI, bangsa negara kami Indonesia yang tercinta. Kami bersyukur pada hari ini firman Tuhan yang akan disampaikan supaya menjamah hati kami, pikiran kami, sehingga kehidupan kami sungguh-sungguh diubahkan oleh kebenaran firman, sehingga hidup kami berarti dan menjadi berkat buat bangsa dan negara kami. Kami bersyukur Bapa, Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang setia, Engkau selalu menuntun kami anak-anak-Mu di dalam jalan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, di tanggal 15 Agustus hari ini, di mana kita beribadah bersama-sama lewat ibadah online, kita juga akan memperingati HUT Kemerdekaan bangsa kita yang ke-76 pada tanggal 17 Agustus mendatang ini. Kita bersyukur bahwa ini adalah hari bersejarah. Pahlawan-pahlawan sudah berjuang untuk memperjuangkan kemerdekaan yang kita nikmati hari-hari ini. Semuanya karena anugerah Tuhan. Sebagai orang percaya, kita mengambil bagian untuk mendoakan, memberkati bangsa dan tanah kita, memberkati pemerintah kita, memberkati kota dan pulau di mana kita berada, desa di mana kita berada, sehingga bangsa kita sungguh-sungguh seperti slogan yang diberikan, Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Sebagai orang percaya, mari kita ambil bagian untuk berdoa dan memberkati bangsa kita. Pada bulan Agustus, ternyata ketika dicek di internet, ada 26 negara yang juga memperingati HUT kemerdekaan mereka. Antara lain, ada negara Jamaika pada tanggal 6, Ekuador tanggal 10 Agustus, Pakistan tanggal 14 Agustus, Korea Utara, Korea Selatan tanggal 15 Agustus, India juga tanggal 15, Kongo Republik tanggal 15, Malaysia tanggal 31, dan Indonesia tanggal 17 Agustus. Kita sungguh bersyukur di bulan ini banyak negara-negara yang memperingati HUT kemerdekaan mereka. Untuk bangsa kita sebagai Indonesia, kita tahu proklamasi kemerdekaan itu yang sudah dilaksanakan 76 tahun yang lalu oleh Bapak Presiden yang pertama, yaitu Bapak Presiden Soekarno dengan Wakil Presiden Muhammad Hatta. Kita bersyukur pahlawan pada masa perjuangan itu, mereka sudah berjuang dengan mempertaruhkan nyawanya demi untuk kemerdekaan bangsa ini. Bagaimana dengan kita di zaman saat ini dengan kondisi situasi seperti yang saat ini kita hadapi? Mari kita dukung pemerintahan yang ada dalam doa, maupun kita sebagai warga negara yang bertanggung jawab
dan sungguh-sungguh menjadi contoh teladan bagi sesama kita. Mari perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, dan juga bukan melawan hal-hal yang dikatakan pada zaman dahulu adalah penjajah. Di masa perjuangan pada zaman yang dahulu, mereka memperjuangkan kemerdekaan bangsa ini. Namun kita sebagai generasi yang baru ini, kita diberikan kesempatan untuk mendukung maupun mendoakan dan memberkati bangsa kita dengan hasil karya dan kehidupan kita menjadi contoh teladan, dan kita bersama-sama membangun daerah di mana kita berada, di mana Tuhan tempatkan kita, di situ kita membangunnya. Dari kota ke kota, desa ke desa, pulau ke pulau, kita tahu Tuhan mengasihi Indonesia. Tuhan mengasihi saudara dan saya. Tuhan mengasihi seluruh bangsa-bangsa di dunia ini. Pada Suara Pengembalaan hari ini, di mana judul dari Suara Pengembalaan adalah Hari Bersejarah. Bagi bangsa Indonesia, hari bersejarah kita adalah HUT RI Kemerdekaan tanggal 17 Agustus yang kita rayakan dan peringati bersama. Kita yakin percaya Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Di saat-saat melewati kondisi pandemi yang ada, kita tidak mundur, kita tidak kecil hati ataupun tawar hati, tapi kita menjadi bangsa yang tangguh, dan kita dapat melewati semuanya, dan Indonesia ada pertumbuhan. Orang yang berharap kepada Tuhan, matanya tertuju pada Tuhan, dialah Tuhan yang menolong, sanggup untuk membawa bangsa kita melewati masa-masa yang sukar seperti sekarang ini. Kita yakin percaya, bagian kita adalah sungguh-sungguh hidup kita diubahkan, hidup kita menjadi berkat buat bangsa dan negara kita. Kita tidak menuntut apa yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk kita, tapi baiklah kita menjadi warga negara yang baik, ikut terjun untuk menopang dalam doa maupun dalam hasil karya yang bisa kita lakukan untuk bangsa kita. Baik di dunia pendidikan, seorang guru, baik di dunia usaha, seorang pengusaha, pedagang, dan sebagainya, maupun di bidang sektor kesehatan, tenaga medis yang berjuang begitu keras, berkorban untuk pertolongan bagi mereka yang mengalami sakit penyakit, khususnya hari-hari ini perihal pandemi COVID-19. Kita yakin dan percaya, maupun posisi keberadaan kita masing-masing berbeda-beda, namun kita mempunyai Tuhan yang sama, yang dapat bekerja melampaui apa yang kita doakan dan pikirkan lewat hidup kita untuk menjadi berkat. Judul Suara Pengembalaan Hari Bersejarah. Kita lihat dari sejarah bangsa Indonesia, perjuangan tidak mudah. Kalau kita katakan hari itu bersejarah, berarti ada perjuangan. Hari bersejarah itu juga ada kemenangan. Hari bersejarah juga berarti ada makna, ada nilai-nilai yang khusus yang sudah terjadi. Jadi biarlah kehidupan kita introspeksi juga apa saja hari bersejarah dalam hidup kita yang sungguh-sungguh kita sadari semuanya karena kasih anugerah Allah. Sebagai orang percaya, kita lihatkah hari bersejarah dalam hidup kita, dalam keluarga kita, nilai-nilai kerajaan Allah yang ada, yang kita kenal, yang kita terima, menjadikan hidup kita sungguh berarti. Bukan hanya sewaktu di bumi, tapi untuk kekalan bersama Bapa di surga. Saya akan uraikan beberapa poin hari bersejarah dalam perikop, dalam konteks, yaitu kehidupan pribadi, perjalanan kita dalam kehidupan kita. Hari bersejarah yang pertama adalah hari kelahiran jasmani, di mana kita semua dilahirkan di muka bumi Indonesia. Kita dilahirkan di sebuah keluarga, apapun bentuk keluarga tersebut yang ada, miskin atau kaya, berpendidikan atau tidak, maupun di pulau besar, pulau kecil, kota besar, kota kecil, atau desa, dimanapun berada, kita hargai hari kelahiran jasmani kita. Karena Tuhan telah mengizinkan, telah bekerja dengan indah sehingga kehidupan kita dilahirkan.
Apapun yang dirancangkan oleh iblis, yaitu bermaksud jahat untuk membunuh, membinasakan, mencuri, namun Tuhan turut bekerja untuk menanam kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Hari kelahiran kita adalah hari yang bersejarah. Bagi mereka yang berulang tahun di bulan Agustus, di bulan September, bulan Januari, setiap bulan selalu ada yang lahir. Kita tahu bahwa hari-hari itu adalah hari yang bersejarah. Tuhan merancangkan hal yang baik dalam kehidupan kita manusia, sehingga kita lahir di muka bumi ini. Kita buka di Mazmur 139. Mazmur 139 ayat yang ke-13. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Ayat 14. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk, sebelum ada satupun daripadanya. Ayat 17. Dan bagiku betapa sulitnya pikiranmu ya Allah, betapa besar jumlahnya. Jika aku mau menghitungnya, itu lebih banyak daripada pasir. Apabila aku berhenti, masih saja aku bersama-sama Engkau. Saudara terkasih, kejadian kita, ciptaan Tuhan, kita dilahirkan, semuanya sangat amat mulia dan berharga. Tapi oleh karena dosa manusia pertama, Adam dan Hawa, sehingga dosa turun-temurun lahir. Terus manusia lahir dalam kondisi berdosa. Namun kita ingat, Tuhan mempunyai rancangan buat kita. Yesus datang 2000 tahun yang lalu, mati di atas kayu salib untuk menebus hidup kita dari dosa. Untuk itu hidup kita berarti karena Dia mempunyai rancangan yang sempurna dan indah. Kelahiran setiap pribadi di muka bumi ini karena ada rencana Tuhan. Untuk itu, setiap ulang tahun, ketika kita memperingati ulang tahun seseorang ataupun diri kita, ucapkan syukur akan kebesaran Tuhan, kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, kesetiaan Tuhan yang telah membawa kita melewati 1 tahun demi 1 tahun demi 1 tahun. Umur kita ada di dalam tangan Tuhan. Semua kehidupan kita, ada yang dipanggil Tuhan dalam masa muda, ada yang dipanggil Tuhan pada waktu umur lanjut. Apapun umur kita selama di muka bumi ini, mari bersyukurlah karena kita lahir di muka bumi ini. Kita tidak memilih di keluarga mana ataupun lahir sebagai suku bangsa mana, tapi Tuhan sudah tempatkan kita sedemikian rupa untuk tujuannya yang mulia. Kita tahu bahwa semua kejadian kita adalah dahsyat, ajaib apa yang Tuhan buat. Kita benar-benar menyadari bahwa hidup kita sungguh berarti di dalam Dia. Kita tidak akan sia-siakan hidup yang sudah Tuhan berikan. Kalau kita diberi kemurahan untuk memperingati, untuk merayakan ulang tahun di masa pandemi seperti sekarang ini, kita tahu semuanya karena kemurahan Tuhan. Kita hidup oleh anugerahnya. Hari yang bersejarah, ya, dalam konteks kehidupan pribadi, konteks dalam perjalanan kita di muka bumi ini. Hari bersejarah, kalau kita akan hari bersejarah berarti ada nilai, ada makna, ada hal-hal yang tidak kita akan lupakan begitu saja. Karena kita yakin dan percaya ada sesuatu yang berarti. Yang kedua, hari bersejarah, yaitu hari pencapaian dan kejayaan di masa pertumbuhan. Dari seorang bayi kita yang lahir, tentu dia bertumbuh menjadi anak balita, dan dia mulai sekolah dari tingkat jenjang TK, SD, SMP, SMA, dan seterusnya. Semua jenjang-jenjang masa pertumbuhan itu, pencapaian yang dialami, mari patutlah ucapan syukur. Itu adalah
hari bersejarah ketika kita lulus. Sekalipun pada masa kecil kita sudah lulus dari TK, tingkat SD, tingkat SMP, SMA, bahkan bangku kuliah dan selanjutnya. Semuanya itu adalah bagian dalam perjalanan kita. Hari yang bersejarah karena kita dapat melewatinya. Kita dapat lulus melewati masa-masa itu. Bahkan juga bagi mereka yang sudah berkarir, bekerja di sebuah perusahaan, bahkan juga mereka melayani Tuhan. Ya, semua pencapaian yang ada, semuanya karena kemurahan Tuhan. Dari Dia, oleh Dia, kepada Dia, segala kemuliaan hormat bagi Tuhan. Hari bersejarah dalam hidup kita tidak terpisah dari hari pencapaian kejayaan yang kita alami dalam masa pertumbuhan kita dari kecil sampai remaja, dewasa, dan seterusnya. Kita tahu kehidupan kita tidak berhenti sampai jenjang tertentu. Karena Tuhan mempunyai rancangan terus membawa kita masuk di dalam tujuan Allah yang sempurna. Dalam pencapaian maupun juga kejayaan ini, ingatlah Tuhan yang turut bekerja mendatangkan kebaikan dalam hidup kita sehingga kita dapat menghasilkan sesuatu yang dapat menjadi berkat buat sesama kita, bahkan buat bangsa kita dan untuk kemuliaan Tuhan. Biarlah hasil karya kita maupun produk-produk Indonesia dari tugas pekerjaan yang dihasilkan, karya-karya seni, karya-karya buatan yang ada dari Indonesia. Biarlah semua itu dapat menjadi berkat bagi sesama kita dan dapat memuliakan Tuhan. Poin yang ketiga, hari bersejarah dalam konteks adalah kehidupan pribadi kita. Poin yang ketiga adalah hari pernikahan bagi saudara terkasih yang sekalipun dalam masa single, tetap Tuhan menghargai dan Tuhan mempunyai panggilan khusus bagi mereka yang single. Namun bagi mereka yang dipanggil untuk dalam pernikahan yang kudus, kita tahu hari pernikahan adalah hari yang begitu luar biasa, yaitu hari bersejarah ketika dua insan mengambil sebuah sikap komitmen, berjanji di hadapan Tuhan maupun juga di hadapan manusia bahwa mereka akan sungguh-sungguh menempuh hidup mereka bersama di dalam pernikahan seumur hidup mereka sampai maut memisahkan mereka. Untuk itu orang percaya kita tidak cerai, tetapi kita semuanya hidup takut akan Tuhan, saling mengasihi, saling melayani, saling mengampuni. Di dalam sebuah rumah tangga, sebuah pernikahan, kita tahu tidak ada yang sempurna. Hanya Kristus yang sempurna di dalam sebuah pernikahan yang mengubah air tawar menjadi anggur yang manis. Mukjizat pertama yang dilakukan adalah di perkawinan di Kana. Hari bersejarah, yaitu hari pernikahan di mana kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dan pasangan kita juga kepada Tuhan dan mengikat janji di hadapan Tuhan dan hadapan manusia. Kita sadari pernikahan tersebut Tuhan yang satukan, Tuhan yang menjadikan semuanya indah. Untuk itu kita hargai lembaga pernikahan. Kita tidak anggap enteng karena pernikahan yang kudus di hadapan Tuhan. Kita lihat di Matius pasal 19 ayat 6. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ini sangat penting di zaman saat ini. Hari-hari kita dengar perceraian, angka perceraian yang ada sungguh memprihatinkan. Bahkan itu adalah perceraian di antara sesama orang Kristen, orang percaya, yang seharusnya tidak demikian. Karena kita mempunyai Tuhan, kita percaya Tuhan sanggup memulihkan setiap hubungan yang retak. Karena Dia membalut, Dia pulihkan, Dia sembuhkan, Dia menjadikan air tawar menjadi air anggur. Kejadian pasal 2 ayat 24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya
sehingga keduanya menjadi satu daging. Hari pernikahan adalah hari bersejarah yang sungguh indah dan mulia. Ketika kita menghadiri sebuah pernikahan kudus, pernikahan yang diberkati Tuhan, sungguh-sungguh kita menyaksikan sepasang, yaitu insan yang mengambil keputusan untuk menempuh hidupnya bersama Tuhan. Di dalam pernikahan mereka, Tuhan yang mempersatukan, Tuhan yang memimpin, membawa mereka masuk di dalam rencana Tuhan lewat pernikahan mereka. Bahkan lewat pernikahan mereka, Tuhan juga memberkati dengan keturunan yang ada. Semuanya adalah berkat dari Tuhan. Poin yang keempat, hari bersejarah, yaitu hari kelahiran baru. Kalau tadi poin pertama adalah hari kelahiran jasmani kita. Tapi poin yang keempat yang sangat amat penting, yaitu hari kelahiran baru. Setiap kita harus lahir baru. Apa yang dimaksudkan lahir baru? Kita lihat di Yohanes pasal 3, percakapan dengan Nikodemus. Ya, percakapan Yesus dengan Nikodemus. Yohanes pasal 3 ayat 1. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Ayat 3, Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Ayat 4, kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Percakapan ini begitu indah sekali. Ya, bagaimana hari bersejarah ketika Nikodemus lahir baru. Ya, awalnya Nikodemus ya seorang Farisi, seorang pemimpin agama Yahudi, dan dia pernah mendengarkan tentang Yesus. Ya, dia menganggap Yesus adalah guru yang diutus Allah. Dan karena Yesus mengadakan begitu banyak tanda-tanda yang heran, dan dia pengenalan dia akan Yesus adalah sebagai guru yang diutus Allah. Dia belum mengenal Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Yesus berkata padanya, jika seorang tidak dilahirkan kembali, tidak dapat melihat kerajaan Allah. Nikodemus yang berpendidikan tinggi, dengan secara rasionya, dia tidak bisa sanggup melihat kebenaran tentang lahir baru. Tapi bersyukurlah, hari ini hari yang indah. Kita mendengarkan firman Tuhan hari ini disampaikan bahwa hari kelahiran baru, yaitu kita dilahirkan kembali di dalam Kristus, bukan lahir dari rahim, kembali ke rahim ibu kita dan dilahirkan lagi, bukan. Tetapi kelahiran baru karena Yesus ada di dalam hati kita, dalam hidup kita, dan dia menjadi Tuhan dan Juru Selamat hidup kita. Kita menjadi ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah tiba. Kita lanjut percakapan Nikodemus dengan Yesus. Ayat 5. Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah." Untuk itu sangat penting bagi kita yang sudah percaya Yesus adalah Tuhan, kita mencari kesempatan untuk dibaptis sesuai dengan kebenaran Alkitab. Baptizo, immerse, diselamkan. Ya, kita cari dari bahasa aslinya Yunani. Baptis adalah kata Yunani baptizo yang yaitu diselamkan. Immerse itu berarti ditenggelamkan, diselamkan. Ya, berarti basah. Ya. Jadi untuk itu kita pegang apa yang firman Tuhan katakan, bukan doktrin ajaran organisasi gereja A atau B atau C, tapi kita ikuti kebenaran firman Tuhan
apa yang Tuhan maksudkan dari kelahiran baru, yaitu dilahirkan dari air dan roh. Ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Untuk itu mari, selama kesempatan masih ada, kita ambil kesempatan untuk dibaptis air sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ayat 6, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Ayat 7, janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, sekalipun apabila saudara lahir di keluarga Kristen, tapi tidak otomatis saudara lahir baru. Saudara harus sungguh-sungguh percaya Yesus adalah Tuhan, sungguh-sungguh menerima Yesus sebagai Tuhan yang berkuasa dalam hidupmu, serahkan hidupmu untuk dibaptis, untuk mengikut jalan-jalannya, sehingga saudara menjadi pengikut Yesus yang sejati. Kita bukan ikut-ikutan, bukan karena orang tua kita, tapi kita sendiri mempunyai keputusan untuk mengikut Yesus. Itulah hari bersejarah dalam hidup seseorang yang lahir kembali. Kita lanjut di ayat 8. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Perkara Roh Kudus, Roh Allah, kita dengan rasio kita, dengan kemampuan logika kita, tidak mungkin sanggup kita mengertinya. Karena kedalaman ini hanya Dia yang menyingkapkan, sehingga kita dapat mengerti. Nikodemus menjawab, Nikodemus yang punya pendidikan yang tinggi, tapi dia tidak sanggup melihat ini, tidak sanggup mengerti apa yang Tuhan maksudkan, dan tentunya dia bertanya. Seseorang kalau tidak mengerti, dia bertanya. Ya. Dan Tuhan menjelaskannya nanti. Kita lihat di ayat 9. Nikodemus menjawab katanya, bagaimanakah mungkin hal itu terjadi? Ayat 10, jawab Yesus, engkau adalah pengajar Israel, dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Sekalipun Nikodemus adalah seorang pengajar Israel, tapi dia mengajar secara agamawi. Kalau kita kehidupan Kristen hanya seputar agamawi, maka kita tidak menikmati kuasa pemulihan, kuasa kebangkitan, maupun kuasa perubahan, transformasi, kita tidak alami. Sayang, kita bisa saja KTP Kristen, bisa saja kita dikenal, kita adalah orang Kristen, tapi sesungguhnya belum lahir baru, maka sesungguhnya kita tidak bisa menikmati janji-janji Allah yang Tuhan sediakan. Ayat 11, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat. Tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Ayat 12, kamu tidak percaya bahwa aku berkata-kata dengan kamu tentang hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia, Yesus Kristus Tuhan. Dia yang sedang berkata-kata kepada Nikodemus. Ayat 14, dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Yesus datang ke bumi, menjelma sebagai manusia, mengambil rupa seorang manusia, dan dia hidup melakukan kehendak Bapa di surga, taat sampai mati di kayu salib. Dan di atas kayu salib dia katakan, sudah selesai. Semua korban karyanya sempurna, darahnya, tubuhnya dicabik-cabik, yang dicambuk untuk dosa kita semua, untuk penebusan hidup kita dari dosa. Untuk itu bagi kita yang percaya pada kabar Injil keselamatan, ada kuasa kematian, kuasa kebangkitan dari alam maut. Kita tahu Yesus telah bangkit pada hari yang ketiga, dan Dia juga membangkitkan kita dari keterpurukan kita, dari lubang dosa. Bahkan kita diberikan yaitu kehidupan kekal bersamanya
di surga. Kita lanjut di ayat 16, ayat emas yang luar biasa. Kita baca perlahan-lahan dengan keras. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dunia. Kita bersyukur, kita mendengar Injil ini, kita mau percaya, membuka hati, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Allah begitu mengasihi dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap yang percaya padanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sungguh luar biasa. Lanjut, ayat 18. Barang siapa percaya kepadanya, kepada Yesus, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam anak tunggal Allah, yaitu Yesus Kristus. Begitu banyak jalan menuju Roma, tapi menuju jalan ke surga, hanya Yesus adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Kita tidak bisa dengan upaya kebaikan kita, tidak bisa berupaya dengan merasa diri kita benar, tidak. Tapi karena kita dibenarkan oleh iman dalam Yesus Kristus, disucikan, diampuni dosa kita, sehingga kita dilayakkan masuk di dalam kerajaan surga. Untuk itu hari bersejarah, poin yang keempat, yaitu hari kelahiran baru. Sekarang poin yang kelima, hari mukjizat dan pemulihan. Di masa kekelaman, terpuruk, dan kekecewaan. Sekali lagi, poin yang 5. Hari mukjizat dan pemulihan di masa kekelaman, terpuruk, dan kekecewaan. Hidup ini satu paket. Ada hal-hal perjalanan ini, ada kesedihan, ada keterpurukan, kekelaman, bahkan ada kekecewaan tentang apa yang terjadi hari-hari ini. Dan apa yang terjadi di masa lampau yang menghantar terus seseorang hidup dalam kekecewaan, kesedihan. Sesungguhnya ada kabar baik hari ini. Hari bersejarah itu adalah hari mukjizat pemulihan bagi saudara dan saya. Bagi kita yang berseru pada nama Tuhan, kita diselamatkan. Sakit penyakit disembuhkan. Pergumulan apapun, kondisi situasi ekonomi sesulit apapun, percaya Bapa pulihkan. Bapa sediakan, Dia Bapa yang sempurna. Dan Dia juga pulihkan hubungan yang retak antara satu dengan yang lain. Kita semua mempunyai kesalahan satu dengan yang lain. Namun kalau kita datang pada Yesus, hari bersejarah, pemulihan mukjizat itu terjadi. Memulihkan hubungan yang retak. Kesembuhan bagi saudara, bagi kita semua yang percaya. Roh sehat, jiwa sehat, tubuh sehat. Dengan kondisi keadaan yang tak bercacat, tak bercela di kedatangan Yesus yang kedua kali. Kita yakin percaya hari bersejarah, hari pertolongan Tuhan. Mukjizat itu tepat pada waktunya. Saya pribadi mengalami banyak hal yang sepertinya mustahil, tidak mungkin. Tapi pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya. Dalam segala hal, dalam kehidupan kita, dalam berusaha, dalam pelayanan, pendidikan, ekonomi, kesehatan, semua aspek kehidupan ini. Percayalah, hari bersejarah, yaitu hari mukjizat pemulihan di masa kekelaman, keterpurukan dan kekecewaan. Tetapi bagi saudara, kalau saudara patah semangat, tidak mempunyai iman pengharapan dalam Kristus, maka keterpurukan itu akan semakin terpuruk, dan semakin terpuruk. Tapi kalau Anda mendengar kabar baik ini, mendengar kabar gembira ini, mata terbuka, telinga mendengar, hati percaya, mulut mengaku Yesus baik dalam setiap saat, maka hari ini adalah hari bersejarah. Hari ini adalah hari mukjizat, hari pemulihan.
dalam kehidupan kita pribadi maupun keluarga kita, bahkan untuk kota dan bangsa kita. Apabila umat Tuhan merendahkan diri di hadapan Tuhan, Dia yang pulihkan bangsa kita. Amin. Kita yakin percaya doa orang benar untuk keluarganya, untuk sesamanya, bahkan untuk bangsa dan kota. Kita yakin percaya Allah melawat bangsa Indonesia. Kita percaya pemulihan itu terjadi, hari mujizat itu terjadi. Poin yang terakhir, hari bersejarah dalam kehidupan seseorang. Yang keenam, yang poin pertama tadi adalah hari kelahiran secara jasmani di muka bumi. Yang keenam, hari bersejarah adalah hari kematian seseorang. Kematian orang benar itu sangat berharga. Karena kematiannya, karena dia percaya pada Yesus, maka kematian bukanlah sesuatu yang mengerikan, tapi sesuatu yang untung, karena bertemu dan berjumpa dengan Bapa di surga, kekal selama-lamanya. Tidak ada air mata, tidak ada lagi tangisan, yang ada adalah sukacita abadi. Untuk itu kita masih di bumi saat ini, sampai pada hari kematian tiba. Adalah hari bersejarah hidup kita, karena kita meninggal di dalam Tuhan. Karena kita meninggal sebagai orang percaya. Kita meninggal sebagai orang yang mata hati tertuju pada Tuhan. Apapun kondisi situasi yang ada. Kita baca Mazmur 116 ayat 15. Hari kematian adalah hari bersejarah seseorang. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Saya yakin percaya, sekalipun ada teman saudara kita yang meninggal pada hari-hari ini, di tengah-tengah kesedihan yang masih ada, kita yakin percaya penghiburan Tuhan sempurna. Mereka yang sudah mati di dalam Tuhan, telah dipanggil Tuhan lebih awal, kita tahu kematian mereka sangat amat berharga. Kita lihat di 1 Tesalonika 4 ayat 13 dan 14. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jika kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. 1 Tesalonika 4 ayat 13 dan 14. Untuk itu kematian orang benar bukanlah sebuah hal yang mengerikan, tapi sebuah hal yang sangat mulia dan berharga. Ada teman rekan hamba Tuhan yang dipanggil Tuhan di masa ini. Ada yang bukan COVID, ada yang karena COVID. Apapun bentuk kematian, apakah karena sakit penyakit, atau karena tua, karena umur, ataupun karena sesuatu yang terjadi, apapun itu, seseorang yang meninggal di dalam Tuhan adalah berbahagia, karena Tuhan yang menyambut dia. Yohanes 11 ayat 25 dan 26. Yohanes 11 ayat 25 dan 26. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya padaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Percayakah engkau akan hal ini? Apabila kita percaya, katakan amin. Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Kita percaya kepada Dia. Walaupun kita suatu hari kita akan mati, namun kita percaya Dia juga akan membangkitkan kita. Wahyu 21 ayat 4. Dan Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ada Yerusalem baru, kota yang mulia, kota yang dinanti-nantikan. Bumi akan berlalu, tapi kita semua akan dikumpulkan dalam Yerusalem baru. Roma 14 ayat 8. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi, baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Hari bersejarah
hari kematian orang benar. Karena kita mati di dalam Tuhan. Kita lihat lagi 1 Tesalonika 4 ayat 17 dan 18. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan, menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Sungguh indah pertemuan di udara. Tuhan yang datang membawa kita. Dia sendiri yang mengangkat kita. Kita bersyukur apapun keberadaan kita hari-hari ini. Kita akan bertemu Dia muka dengan muka. Filipi pasal 1 ayat 21. Filipi 1 ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Luar biasa. Hidup yang ada adalah Kristus, kalau mati adalah keuntungan. Bila hari bersejarah Suara Pembalahan ini, kita memperingati HUT kemerdekaan Indonesia. Sebagai bangsa Indonesia, kita patut mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Lewat bangsa kita lahir sebagai bangsa Indonesia di tanah air Indonesia. Kita doakan berkat untuk Indonesia. Mari, bila kehidupan kita hari bersejarah dalam konteks kehidupan pribadi kita, hari kelahiran maupun hari kematian, maupun di tengah-tengahnya ada hari-hari kejayaan, hari perkawinan, pernikahan, maupun juga hari-hari di mana mukjizat terjadi, pemulihan terjadi. Bagi orang yang berseru-seru pada nama Tuhan, dia tidak akan dikecewakan. Mari saudara, di tengah-tengah pandemi kondisi yang ada, jangan tawar hati, jangan menjadi lemah, tapi kuatkan, teguhkan hati untuk datang bersekutu bersama orang-orang kudus dalam kelompok yang kecil, lewat via telepon, apun di keluarga, lewat Zoom, lewat berbagai cara, untuk bersekutu dengan Tuhan bersama-sama orang-orang kudus. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Kau materaikan firman Tuhan dalam hidup kami. Hari bersejarah dalam kehidupan pribadi kami, kelahiran, kematian, dan apa yang ada terjadi dalam hidup ini, kejayaan maupun pemulihan dari semua keterpurukan, kekecewaan. Kami akan percaya Engkau tidak pernah meninggalkan ataupun membiarkan kami. Kami berdoa untuk mereka yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit maupun sakit penyakit apapun. Yesus oleh bil-bilurnya menyembuhkan saudara. Dalam nama Yesus. Bagi yang juga susah hati, Tuhan berikan penghiburan, kekuatan, dan sukacita, damai sejahtera yang melampaui segala akal. Pelihara hati dan pikiran saudara di dalam Yesus Kristus. Bapa yang sempurna dan kaya, Engkau sediakan setiap kebutuhan anak-anakmu di masa-masa yang sukar ini. Kau Jehovah Jireh, yang Allah yang menyediakan. Terima kasih Bapa, kami sebagai bangsa Indonesia, sebagai orang percaya, rendahkan hati, doakan berkat untuk Indonesia. Indonesia maju, Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh, Indonesia sungguh-sungguh dapat melewati masa-masa seperti sekarang ini. Pemerintah Tuhan berkati, masyarakat Tuhan berkati, dari seluruh pulau-pulau, dari desa ke desa, kota ke kota, semuanya diberkati. Terima kasih Bapak untuk bangsa kami. Berkati pemerintah Bapak Presiden Joko Widodo bersama Bapak Ma'ruf Amin, bersama seluruh jajaran pemerintah ada. Kami ucapkan berkat ulang tahun Indonesia tahun yang ke-76 ini. Terima kasih Bapak. Bersamamu kami dapat melewati semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudara terkasih, angkat kedua tangan untuk terima ucapan berkat imam. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai Maranatha Yesus datang kembali.
Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.